kalau punya rumah niatnya nerima tamu. Dan tamu itu jangan dibeda-bedakan. Seperti kita hari ini, tak ada perbedaan, semua tamu silakan datang. Ini sekarang orang membedakan tamu. Kalau RT, air putih. RW, kopi ginseng. Kalau Kades, bandrek. Kalau Ustadz Abdul Somad, balik air putih lagi. Hari ini kita Masya Allah tabarakallah datang. Man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya melimpah, maka silaturahim, pintu terbuka. Tapi jangan 24 jam, karena maling juga mau silaturahim. Maka tetap kita jaga. Ingat, perbuatan baik kita kadang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Maka alhamdulillah hari ini pintu terbuka karena yang datang orang-orang soleh hari Jumat. Tapi untuk hari yang lain tetap dikunci. Ini pagarnya tinggi. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa orang Islam buat pagar tinggi-tinggi? Nabi Muhammad itu rumahnya nggak pakai pagar. Kenapa rumah Pak Andi pakai pagar? Nabi Muhammad rumahnya nggak pakai pagar karena sekelilingnya sahabat Nabi. Pak Andi rumahnya pakai pagar karena sekelilingnya sahabat UAS. Sahabat UAS itu ujian akhir semester. Ustadz Abdul Somad. Jadi zaman itu datanglah orang menghadap kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hei Harun Ar-Rasyid, kenapa kamu pakai pengawal-pengawal? Nabi Muhammad enggak dikawal di sekelilingnya. Kata Harun Ar-Rasyid, pada zaman Nabi Muhammad, orang yang sekeliling dia seperti aku. Sedangkan di zaman aku, orang sekelilingnya seperti kamu. Jadi ini sesuai kebutuhan zaman. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa orang-orang barat itu rumahnya nggak dipagar? Di Amerika, di Inggris nggak ada rumahnya dipagar. Langsung aja taman, jalan, nggak pakai pagar. Kenapa gitu Pak Ustadz? Dia nggak dipagar, karena pagarnya keliling klaster. Security-nya di depan, polisi. Nggak bisa membedakan mana polisi, mana security, bajunya sama. Udah mau diganti? Insya Allah. Nah, Ustadz Somad nggak update. Ini oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan tuh di Amerika aman, rumahnya nggak pakai pagar, dia tinggal klaster keliling, sampai jin pun nggak bisa masuk, diperiksa juga. Saya masuk ke komplek-komplek rumahnya nggak berpagar, di pintu diperiksa, buka kaca, tengok, udah jelas pakai sorban, pakai peci, nanya juga, ini Ustadz ya? Ustadz aja susah masuk, apalagi maling. Nah, jadi kita mesti berpikir jernih. Di zaman sekarang kita perlu hati-hati, pakai kamera CCTV. Tapi ingat, tikus juga nggak takut korslet, dia makan itu kabel. Maka kita perhatikan dengan baik. Ini poin yang kelima. Jaga zohirnya pakai pagar, jaga batinnya pakai ayat-ayat. Pagar batin, tidak perlu ngundang dukun dipasang pagar. Kata dukun, mari kita pagar. Tiba-tiba masuk juga santet. Kenapa? Rupanya dukun yang ini S1, dukun yang santet S3. Kalah kita. Maka pakailah pagar yang paling tinggi. Siapa dia? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak ada yang sulit bagi dia untuk menjaga keduanya. Hifzuhuma, menjaga langit dan bumi. Rumah Pak Andi di langit apa di bumi? Di bumi. Maka masuk dalam hifzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Buat rumah niatnya supaya orang datang bertamu. Buat rumah niatnya supaya orang datang bersilaturahim. Siapa yang mau melihat ukuran iman? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah para tamu-tamu. Alhamdulillah. Kalau hari ini ada yang berpikir tamu yang paling tinggi adalah Ustadz Abdul Somad, sudah duduk di atas, dikasih karpet, dikasih kursi, sesungguhnya kedudukan kita sama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling beriman, siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum. Ini hanya kedudukan di hadapan manusia. Makanya saya duduk di sini tak lama, habis tausiah turun. Kalau lama-lama saya begini, bisa lama-lama begini jadi Fir'aun saya. Akulah yang paling hebat, akulah yang paling tinggi, akulah yang paling mulia. Lama-lama nanti kita akan berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu. Na'udzubillah. Kita mesti merendahkan diri di hadapan
Lalu kenapa Ustadz duduk di atas? Supaya kelihatan sama jamaah. Jamaah supaya melihat semua. Ada yang jamaah melihat dari sini terhalang tiang, dari sini terhalang bapak-bapak. Akhirnya lihat TV, sama aja seperti streaming kata dia.